adalah aspirasi dari kader PAN. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ini diketahui oleh Ketua Umum ataupun oleh DPP PAN, saya kira Ketua Umum ataupun DPP PAN tahu. Karena ini sudah sejak lama kita suarakan ya. Kita memunculkan ke publik pertama kalinya itu di bulan November 2022. Jadi ini sudah tahun 2023, 2022 kita melakukan press conference yang dihadiri juga relatif sama oleh para deklarator amanat Indonesia. PAN kalau kita lihat, pemilih PAN itu cenderung sebenarnya bukan ke Ganjar, bukan ke Pak Prabowo, tapi lebih besar ke Anies Baswedan. Itu temuan kita, 2,9%. Data yang kita ambil November kemarin 2022. Nah, cuma memang kalaupun ini menjadi tantangan bagi PAN untuk memastikan bahwa ini tidak masalah bagi PAN karena memang punya kader nanti Ganjar tidak diwakafkan tapi diambil sebagai kader PAN, ini menarik akan menjadi mungkin efek ekor jas itu bisa dinikmati oleh PAN karena hari-hari memang mental bertarung PAN kan ada masalah di situ. PAN sekalipun elitnya itu dekat dengan Jokowi, dekat dengan Ganjar Pranowo, dekat dengan PDIP, masih banyak juga basis konstituen mereka yang iman politiknya ke calon yang lain. Ada yang ke Prabowo, ada yang ke Anies, ada yang ke Sandi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu fenomena politik biasa dalam politik kita. Misalnya kalau PAN mengusung yang bukan kader ya, tentu caleg-caleg dibawa untuk mengkampanyekan, itu kader sendiri, itu jauh lebih mudah mental menang bertarungnya caleg daripada itu kader-kader PAN, caleg PAN mengkampanyekan kader orang lain. Nah itu menjadi tantangan bagi PAN bahwa karena ini adalah keberkahan dari kalender pemilihan. Karena koalisi kita ini memang koalisi yang tadi dikatakan PAN adalah koalisi yang hari ini bersyarat, yang sebelum tidak bersyarat. Tentu ada juga, saya nggak tahu apakah memang koalisi ini betul-betul PAN hanya menyodorkan soal cawapresnya. Kalau cawapresnya klik maka oke, kita lanjut, tapi kalau enggak kemungkinan ada juga keberkahannya kalau calegnya bahwa di akar rumput grassroots ada suara yang cukup kuat untuk memberikan dukungan pada Anies Baswedan. Sedangkan ada sedikit hal yang mungkin nantinya gitu kan, bertentangan, sehingga kami mencoba mengakomodir suara-suara itu. Sehingga kami beranikan diri untuk membuat forum relawan Anies Baswedan, dan harapan bahwa tujuan rakyat untuk sebuah perubahan dan yang berkemajuan insya Allah akan terwujud melalui. Kalau cawapresnya klik maka oke, kita lanjut, tapi kalau enggak kemungkinan ada juga keberkahannya. Kalau tiga maka calon presidennya ada, wakil presidennya ada 3, tapi kalau 2 calon wakil presidennya ada 2. Jadi potensi Pak Erick Thohir, kemudian ada Ridwan Kamil, kemudian ada Bu Khofifa, AHY, kemudian Pak BMD, kemudian ada nama-nama lain. Saya pikir termasuk Pak Sandiaga Uno ya, yang disodorkan oleh P3 misalnya juga punya potensi untuk menjadi cawapres.